Penampilan terbaik. Penampilan terbaik 1, Musyabaqah Syahril Quran Putri. Yang pertama saudari Siti Asyah. Yang kedua saudari Siti Elsa. Yang ketiga saudari Naila Hafizah. Kepada ketiganya kami persilahkan beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalang, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami membawakan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ما ليس لكم
Sadaqallahul azim. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan Telematika Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial. Hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat itu bukan kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak-teriak di tengah hutan. Melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita untuk menjaga kehormatan, keharmonisan, serta persatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama juga intern umat Islam tercabik-cabik akibat keristan hoax. Diintegrasi bangsa dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tiga-tiganya dana yang cukup untuk membangun pondok pesantren dengan semua fasilitasnya malah tersingkirkan untuk membangun patung Bung Karno yang masih tidak jelas kebenarannya. Mereka tega memproduksi hoax. Mereka mempublikasikan masalah tentang
patung Bung Karno dengan terus-menerus menghimpit berbagai permasalahan, terutama masalah ekonomi. Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya kita harus bertindak, kita harus bergerak, Tidak boleh berpangku tangan. kita harus bahu-membahu bersatu padu melawan hoax. Setuju hadirin? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin dan seluruh komponen bangsa untuk melakukan check and reject dalam menerima suatu informasi. Dari uraian ini kita ambil kesimpulan ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh terprovokasi dengan berita ataupun informasi yang mengandung hoax. Dan yang kedua, kepada pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebaran dan produsen hoax. MTQ Kabupaten Bogor, para kafilah pun beraksi. Mari kita teliti berita yang ada. Cukup sekian syarahan kami. Sebagai bahan memori, kami akhiri dengan sebuah pantun. Gadis cantik berselendang sutra, Gelang dan antinya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berikan tepuk tangan yang meriah hadirin. Pilihan terbaik satu musabaqah Syahril Quran Putri.